Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Lisa Arianti dengan NIM 213131117 dari kelas 6D PIAUD Universitas Raden Mas Said Surakarta. Di mata kuliah pendidikan inklusi ini, saya akan menyampaikan materi mengenai gangguan autisme pada anak usia dini. Apa itu gangguan autisme? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi, di mana yang pertama ada pengertian autisme, yang kedua ada ciri-ciri anak dengan gangguan autisme, yang ketiga ada penyebab gangguan autisme pada anak usia dini, dan yang keempat ada penanganan anak usia dini dengan gangguan autisme. Pertama-tama, pengertian autisme menurut para ahli. Yang pertama ada Bert mengartikan autisme dengan istilah absurd dan the self atau keasikan dalam dirinya, sedangkan Wall mengartikan anak dengan gangguan autisme sebagai aloof atau withdrawn, yang mana anak-anak dengan gangguan autisme ini tidak tertarik dengan dunia di sekelilingnya. Oleh karena itu, definisi autisme secara lengkap yaitu sebuah gangguan yang terjadi pada pusat otak anak yang mempengaruhi kemampuan anak untuk bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan juga memahami emosi sehingga mengakibatkan anak cenderung suka menyendiri karena terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Kemudian ada klasifikasi gangguan autisme ditinjau dari kemunculannya. Terdapat 2 gangguan klasifikasi. Yang pertama ada autisme klasik. Gangguan ini muncul pada saat anak dilahirkan. Yang kedua ada autisme regresi. Autisme regresi ini setelah anak berusia 1,5 tahun hingga 2 tahun. Untuk materi kedua ada ciri-ciri anak dengan gangguan autisme. Gangguan autisme pada anak usia dini ditandai dengan 3 gangguan utama. Yang pertama ada gangguan interaksi sosial, yang kedua ada gangguan komunikasi, dan yang terakhir ada gangguan perilaku. Ketiga gangguan itu yang perlu ditangani terlebih dahulu adalah gangguan interaksi. Karena jika kita menangani gangguan interaksi terlebih dahulu, maka akan berdampak baik pada kedua gangguan tersebut. Untuk contohnya sendiri, dari interaksi sosial itu, anak itu cuek terhadap lingkungan. Yang kedua, kontak matanya sangat kurang, bahkan tidak mau menatap mata lawan berbicaranya. Dan yang ketiga itu ada tidak mau bermain dengan teman sebayanya karena mereka asyik dengan dunia sendiri, mereka tidak mau berbaur pada sama teman lainnya. Kemudian suka bermain dengan dirinya sendiri, dan yang terakhir cara bermainnya kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Untuk ciri-ciri dari gangguan komunikasi sendiri yaitu satu, perkembangannya bahasanya lambat karena terjadi gangguan pada saraf pusat otak sehingga mengakibatkan perkembangan bahasanya lambat. Yang kedua ada terlihat seperti memiliki masalah pada pendengaran. Yang ketiga ada sulit diajak berbicara. Yang keempat ada suka menarik tangan orang jika menginginkan sesuatu. Karena mereka mengalami gangguan pada pendengaran dan bahasa, jadi mereka kalau menginginkan sesuatu harus menarik tangan orang. Kemudian untuk contoh perilaku sendiri ada yang pertama tadi seperti dengan interaksi sosial, anak dengan gangguan autisme itu cuek terhadap lingkungan. Yang kedua ada perilakunya tidak terarah sehingga mereka melakukan sesuatu yang tidak seperti orang normal. Yang ketiga ada sering kali terpukau pada benda-benda yang berputar atau bergerak. Jadi mereka lebih tertarik pada benda-benda yang sering bergerak atau pada benda yang berputar-putar gitu. Yang keempat ada gerakan aneh yang khas dan diulang-ulang. Anak autis itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal karena mereka melakukan gerakan yang berulang-ulang dan kita merasa itu aneh. Dan yang terakhir, kelima, terpukau pada satu kegiatan rutin yang tidak ada gunanya. Untuk materi ketiga ada penyebab gangguan autisme pada anak usia dini. Ada 2 indikasi autisme pada anak yang baru lahir, yaitu 1,
Zat putih pada otak yang berisi serat-serat penghubung neuron di wilayah terpisah dalam otak berkembang hingga 9 bulan, kemudian berhenti. Dan yang kedua ada lingkaran kepala anak yang baru lahir lebih kecil daripada rata-rata lingkaran kepala anak yang baru lahir lebih kecil daripada rata-rata lingkaran kepala anak yang baru lahir pada umumnya. Untuk dugaan penyebab autisme sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada gangguan sistem saraf pusat. Anak dengan gangguan autis mengalami kelainan pada susunan saraf pusat pada beberapa tempat di dalam otak. Pada otak mereka terdapat pengurangan jumlah Purkinje di dalam otak. Yang kedua ada gangguan metabolisme atau sistem pencernaan. Terdapat hubungan antara gangguan pencernaan dan gangguan autisme. Itu sebabnya anak dengan gangguan autisme mengalami kesulitan makan. Kesulitan makannya itu bisa jadi anak susah untuk mengunyah, jadi sekali masuk makanan langsung ditelan gitu, sehingga akan mengganggu pencernaannya mereka. Dan yang ketiga ada peradangan dinding usus. Anak yang mengalami gangguan autisme umumnya memiliki pencernaan yang buruk dan ditemukan adanya peradangan usus. Karena mereka tidak mencerna makanan dengan baik, maka akan berakibatkan pada usus mereka sehingga mengalami peradangan. Hal itu bisa berasal dari virus campak. Itulah sebabnya mengapa banyak orang tua yang menolak imunisasi MMR atau measles, mumps, dan rubella. Yang keempat ada faktor genetik. Gejala autisme baru bisa muncul bila terjadi kombinasi banyak gen. Bisa saja autisme itu tidak muncul meskipun anak membawa gen autisme. Yang kelima ada keracunan logam berat. Kandungan logam berat dapat menyebabkan kerusakan otak pada anak dengan gangguan autisme. Hal tersebut bisa saja terjadi karena sekresi logam berat dari tubuh terganggu secara genetik. Beberapa logam berat itu seperti arsenik, antimoni, kadmium, air raksa, dan timbal yang menjadi racun otak yang sangat kuat. Terkait dengan nutrisi sebagai penyebab autisme, ternyata pola hidup masyarakat perkotaan turut mendukung potensi lahirnya anak dengan gangguan autisme. Misalnya, suka mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa pengendalian mutu, atau makanan cepat saji yang sering kita jumpai di perkotaan, terus makanan sayur-sayuran yang mengandung zat pestisida banyak, dan yang terakhir penanganan anak usia dini dengan gangguan autisme. Gangguan autisme tidak dapat disembuhkan karena autisme merupakan gangguan neurobiologis yang menetap. Meskipun neurobiologis tidak dapat diobati, gejala-gejalanya dapat dihilangkan atau dikurangi sampai orang awam pun tidak mengetahui bahwa anak itu mengalami gangguan autisme. Tujuan dari penanganan terhadap anak usia dini dengan gangguan autisme itu yang pertama ada agar anak mampu membangun komunikasi dua arah yang aktif. Yang kedua, anak mampu melakukan sosialisasi ke dalam lingkungan yang umum, bahkan bisa lingkungan ke keluarga. Dan yang keempat, untuk mengajarkan materi akademik pada anak. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan bantu diri atau bina diri dari keterampilan lain yang dibutuhkan anak. Nah, dalam penanganan tersebut kita membutuhkan terapi. Banyak terapi yang digunakan untuk menangani anak autisme sendiri. Terapi bagi anak usia dini dengan gangguan autisme dilakukan dengan melatih setiap keterampilan yang dimiliki anak, dimulai dengan respons sederhana, tetapi ini akan lebih baik jika dipadukan dengan terapi bicara, terapi okupasi, dan pendidikan khusus. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk terapi perilaku, yaitu dengan memandang orang lain atau kontak mata sebagai tanda kalau dia merespon kita dengan baik. Terapi perilaku ini dilakukan dengan sistem satu guru satu murid. Misalnya dengan memberikan perintah sederhana yang singkat, jelas, dan konsisten. Maksud dari ini kita memberikan perintah kepada anak dengan gangguan autisme, misalnya dengan menyuruh mereka mengambilkan buku. Nah, itu kita memberikan perintah dengan bahasa yang benar, singkat, jelas, dan konsisten. Dalam arti kita terus mengulang perintah kita agar anak
paham apa yang kita mau sehingga anak bisa menanggapi respon dari perintah kita. Untuk program latihan awal bagi anak dengan gangguan autisme itu secara umum, program latihan awal bagi anak dengan gangguan autisme meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada kesiapan belajar, ditandai dengan anak merespon terhadap panggilan nama, terus pengenalan bahasa reseptif dan ekspresif, sehingga mereka mengikuti perintah satu tahap dan menunjukkan benda-benda yang diinginkan. Dan yang terakhir, meniru gerakan motorik kasar, sehingga mereka mampu melakukan gerakan kasar seperti meloncat, berlari, berjalan, bersinjit, begitu. Dan yang kedua ada terapi bermain. Terapi bermain untuk anak dengan gangguan autisme ini ditunjukkan untuk mengembangkan kekuatan otot, motorik, meningkatkan ketahanan organ tubuh bagian dalam, mencegah dan memperbaiki sikap tubuh yang kurang baik, untuk melepaskan anak dari energi yang berlebihan yang dapat merugikan diri sendiri, dan untuk melatih anak dalam berinteraksi sosial. Misalnya untuk terapi bermain sendiri bisa seperti bermain titian tali, balok kayu, bermain bola, atau menggunting, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada terapi wicara. Terapi wicara ini menjadi suatu keharusan dalam penanganan anak dengan gangguan autisme, karena semua penyandang autisme memiliki keterlambatan bicara dan kesulitan berbahasa, baik verbal, non-verbal, maupun kombinasi di antara keduanya. Terapi wicara dapat dilakukan oleh pendidik PAUD dengan melakukan penyusupan bahasa, yaitu dengan meminta kepada anak untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di hadapannya atau ditemukannya pada suatu kondisi tertentu. Keberhasilan penyusupan bahasa pada anak usia dini tergantung konsentrasi anak. Maka dari itu, pendidik PAUD harus menciptakan suasana yang tenang dan hening di tempat terapi wicara dilakukan. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata dalam pengucapan dan penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.